Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu semua dalam kondisi yang baik. Amin ya. Ya, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita, yang akan menuntun kita, yang akan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur atas begitu besar rahmat-Mu, anugerah dan berkat-Mu, bahkan perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Perhatikan firman Tuhan dengan tegas mengatakan jangan sesat. Ya, jadi ada orang-orang yang tanda kutip tersesat dalam cara berpikirnya, sehingga sembrono di dalam hidupnya pada masa itu. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan jangan sesat. Sebab apa? Allah Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya jangan pernah mempermainkan, tanda kutip ya, mempermainkan Tuhan. Artinya sembrono hidupnya dengan Tuhan, sembrono dengan Tuhan. Artinya tidak mentaati firman Tuhan atau bahkan sengaja berbuat sesuatu yang berseberangan atau bertentangan dengan firman Tuhan atau melanggar firman Tuhan lebih tepatnya. Ya, kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu seperti sebuah taburan. Seperti kita menabur sesuatu. Kalau kita melakukan hal yang gak benar itu, maka kita akan menuai akibatnya. Menuai hasil dari perbuatan. Kalau kita itu sembrono, ya, hidup kita sembrono, ya, hidup yang istilahnya tidak mengikuti perintah Tuhan, bahkan sengaja berbuat dosa dengan alasan nanti kan bisa bertobat. Tuhan kan Maha Pengampun. Hati-hati, ya, itu namanya tersesat. Cara berpikir yang salah. Ya, jangan pernah main-main, ya. Karena apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, justru karena kesalahan kita itulah kita akan menanggung akibatnya. Ya, jadi apa yang kita tabur, perbuatan kita itu akan membuahkan tuaian. Nah, seperti apa ya? Kalau di dunia saja kita sembrono, kita bisa menanggung akibatnya. Ya, coba-coba, mencobai Tuhan istilahnya. Akibatnya di dunia kita bisa mengalami hal yang tidak baik. Ya, bahkan orang mengatakan kesialan, bahkan ada yang mengatakan hidupnya terkutuk dan sebagainya. Tapi lebih ngeri lagi kalau kita mempermainkan tanda kutip ya Tuhan dengan sengaja. Setelah tahu tapi sengaja berbuat dosa, ya, itu justru hukumannya nanti bukan hanya dalam dunia, tetapi dalam kehidupan selanjutnya. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Saya bacakan ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, perhatikan sengaja ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Perhatikan ini. Jika kita sengaja, ini sembrono tuh ini, ya, sengaja loh, bukan tidak sengaja, bukan karena nggak tahu, bukan khilaf, ya. Walaupun kadang-kadang orang sengaja ngakunya khilaf, Tuhan tahu kok, ya. Apa yang akan kita lakukan, apa yang di pikiran dan hati kita pun Tuhan tahu.
Ya, kita bisa ngomong ke orang lain, aku rasa ngojo, tapi kalau ternyata itu sengaja, Tuhan juga tahu, Tuhan mencatat semuanya itu. Ya, semuanya ada dalam pandangan Tuhan. Ya, kalau orang sengaja berbuat dosa, ya sudah tahu itu nggak benar, sengaja dia lakukan. Mungkin dalam pikirannya, toh aku bisa bertobat suatu saat nanti. Toh aku bisa minta ampun. Tuhan kan mengampuni. Ya, orang yang disalib dengan Yesus saja dosanya gedenya kayak gitu diampuni kok. Ya tak? Yang penting nanti aku minta ampun. Hati-hati. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, jadi ada konsekuensi. Loh, itu kan yang disalibkan dengan Yesus diampuni. Ya, tapi sebelumnya dia tidak pernah ngerti. Sebelumnya dia tidak pernah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Sehingga dia hidup dalam dosa. Tetapi ketika bertobat diampuni. Tapi kalau kita sudah tahu akan kebenaran, kita sudah terima firman Tuhan, tapi sengaja, ya garis bawah ya, sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat salah, ya sengaja kita melakukan yang bertentangan dengan firman. Hati-hati saudaraku, ya. Jadi tidak ada lagi korban untuk menghapuskan kesalahan kita itu. Artinya apa? Orang yang tidak diampuni lagi kesalahannya, berarti dia tetap dalam dosa dan upah dosa maut. Makanya dikatakan yang ada adalah kematian yang mengerikan atas penghakiman dan api yang dahsyat, itulah neraka. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang sudah kenal Tuhan Yesus, engkau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, engkau yang pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, jangan sengaja berbuat dosa, jangan main-main. Oh mungkin karena saya nanti kan bisa bertobat lagi. Hati-hati, jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu, ya. Jadi kita nggak bisa main-main. Jadi sekali lagi jangan salah mengambil keputusan, jangan salah mengambil langkah karena semua mengandung konsekuensi. Jadi apa yang kita lakukan itu seperti taburan benih yang kita tabur, yang suatu saat kita akan menuai. Kalau yang kita tabur yang nggak baik, tentunya hal yang tidak baik atau yang buruk yang akan diterima. Tetapi kalau kita selalu berbuat baik, kita melakukan kebenaran, maka kita pun akan menuai yang baik dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua, apapun dan seperti apapun kondisimu, jangan pernah sengaja untuk berbuat dosa. Ya, jangan pernah sengaja. Ingat, tidak ada lagi nanti korban yang bisa menghapuskan dosamu. Kalau dosa itu kamu buat dengan sengaja, setelah engkau tahu akan kebenaran ini. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau menegur mengingatkan kami, supaya kami tidak sesat, supaya kami tidak sembrono, supaya kami lebih sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Bukan sebaliknya, bukan sengaja berbuat dosa lagi, tetapi kami menyadari Tuhan, seringkali kami masih belum bisa melakukan. Seringkali kami menyadari Tuhan kelemahan kami, ampuni kami. Tetapi Tuhan, kami mau terus Tuhan belajar menghidupi firman-Mu, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Seperti kata firman-Mu bahwa apa yang ditabur itu yang dituai. Biarlah kami belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga kami memperoleh buah yang benar juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat-Mu terus menyertai hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.